Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Bapak ingin menutup toples makanan yang berbentuk tabung ini ya, dengan plastik dan karet gelang berdiameter 7 cm. Karena tutup toples ini hilang. Jika diameter toples ini adalah 28 cm, maka berapa kalikah perbesaran karet ini ya? Untuk mencari perbesaran karet, kalian dapat menghitungnya seperti ini ya. Diameter toples berbanding diameter karet sama dengan 28 dibanding 7. Jika kita sederhanakan, itu sama dengan 4:1. Jadi, perbesarannya dari karet tersebut adalah 4 kali dari ukuran asalnya. Nah, itu adalah contoh dari dilatasi ya. Di samping perbesaran objek, dilatasi juga dapat berupa pengecilan objek. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuk objek tersebut. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti? Pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana dilatasi terhadap titik asal dan bagaimana dilatasi terhadap titik tertentu. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dilatasi dan faktor skala. Faktor skala sendiri adalah perbandingan antara jarak bayangan dari pusat dilatasi dengan titik mula-mula dari pusat dilatasi. Aturannya seperti ini ya. Misalkan K adalah faktor dilatasi. Jika K lebih besar dari 1, maka bayangan objek diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan objek semula. Jika K lebih kecil dari 1, namun lebih besar dari 0, maka bayangan objek diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan objek semula. Jika K lebih kecil dari 0 namun lebih besar dari negatif 1, maka bayangan objek diperkecil dan terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi dan objek semula. Jika K lebih kecil dari negatif 1, maka bayangan objek tersebut diperbesar dan terletak berlawanan terhadap pusat dilatasi dan objek semula. Lalu, bagaimana dilatasi terhadap titik asal dan titik tertentu? Misalkan K adalah faktor dilatasi, A adalah titik yang didilatasikan, dan A aksen adalah bayangan dari A. Jika pusat dilatasi adalah titik asal, maka bayangan dari A dapat ditulis sebagai berikut. Sedangkan jika pusat dilatasinya adalah titik tertentu, yaitu titik P, maka bayangan dari A dapat ditulis sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC berkoordinat di A 7,10, titik B 4,-6 dan C -2,3. Kita akan menentukan bayangan dari segitiga tersebut setelah didilatasi yang berpusat di titik asal dengan faktor skala 2. Untuk dapat menyelesaikan persoalan ini, kita harus menentukan terlebih dahulu koordinat bayangan dari bangun tersebut. Caranya adalah sebagai berikut. Setelah itu, mari kita gambarkan grafiknya. Bagaimana jika segitiga tersebut kita dilatasikan yang berpusat di titik P 1,2 dengan faktor skala yang sama, yakni 2? Caranya adalah sebagai berikut. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Baik, demikian
demikian pembelajaran kita pada saat ini. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu kalian semua untuk memahami tentang dilatasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit.